Bab 43. Melamar pekerjaan. Kingston Jiang mengendarai motor listrik kecil dan membawa Klu Tang ke perbelanjaan besar terdekat. Setelah tiba di depan pintu, Klu Tang berkata, "Kingston, tunggu aku di luar, aku akan masuk dan berjalan sendiri." Kingston Jiang dengan bercanda tersenyum dan berkata, "Kenapa, kamu khawatir aku akan mempermalukanmu?" Klu Tang menjelaskan tepat waktu, "Tidak, aku harus berjalan lama, aku takut kamu akan kerepotan, di sekitar sini ada warnet, kamu pergi saja ke sana, bermain game, dan setelah aku selesai, aku akan menelponmu." Klu Tang mendorong Kingston Jiang untuk pergi. Dia adalah seorang wanita, meskipun dia tidak pernah jatuh cinta, dia telah membaca banyak buku. Dikatakan dalam buku jika pria paling benci berjalan dan berbelanja dengan perempuan. Dia benar-benar khawatir Kingston Jiang akan kerepotan karenanya. "Aku tidak tahu cara bermain game. Aku akan tinggal bersamamu. Kamu terlihat sangat cantik, aku jadi khawatir." Kingston Jiang tertawa puas. Klu Tang senang di dalam hatinya, dan anak ayam itu menganggukkan kepalanya seperti mematuk nasi. Dalam hatinya, dia masih berharap Kingston Jiang akan bersamanya. Keduanya memasuk ke dalam bersama. Perusahaan-perusahaan besar telah menetapkan posisi rekrutmen di sini, dan banyak pria dan wanita muda berjas, lengkap dengan dasi, dan gaun profesional terlihat masuk dan keluar, mencari posisi yang cocok untuk mereka di banyak perusahaan. Kingston Jiang bertanya, "Klu, pekerjaan apa yang kamu rencanakan?" Klu Tang berkata, "Mari kita lihat, selama itu cocok, aku akan melakukan apa saja, aku tidak memiliki banyak pengalaman kerja. Selama perusahaan menginginkanku, bahkan jika itu posisi karyawan kecil, maka tidak apa-apa. Ini adalah pengalaman belajar. Dan aku percaya pada kemampuanku. Selama perusahaan mempekerjakanku, aku pasti akan bangkit dengan sangat cepat. Bagaimana jika menghubungi Max Ye lagi dan membiarkan dia mengatur posisi untukmu di Qianjun? Lupakan saja, dia pria besar dan dia sangat sibuk. Mengapa dia peduli padaku sebagai orang kecil?" Klu Tang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Meskipun kamu menyelamatkannya, bantuan yang dia berikan padamu sudah dibayar. Dan kita tidak bisa mengandalkan orang lain selama sisa hidup kita harus bekerja keras sendiri." Jawaban Klu Tang membuat Kingston Jiang merasa sangat puas. Sungguh suatu berkah baginya untuk menikahi istri yang begitu pengertian seperti Klu Tang. "Istriku, kita sudah mendapat surat nikah, tapi kita belum mengadakan resepsi pernikahan. Ayo pilih hari yang baik dan mengatur pernikahan. Aku berjanji kamu akan menjadi pengantin paling bahagia di dunia dan membuat pernikahan kita menjadi indah. Jangan khawatir." Klu Tang sedikit menyerah, setelah beberapa tahun kerja keras, bisa punya uang dan membeli rumah. "Mari kita pertimbangkan ini lagi." Mendengar itu, Kingston Jiang seketika menjadi tidak banyak bicara. Hah? Pada saat ini, Klu Tang melihat sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan dan menemukan posisi yang cocok untuknya. Desainer kostum. Klu Tang telah mencintai kecantikan sejak dia masih kecil, tetapi karena kecelakaan 10 tahun yang lalu, dia cacat dan menjadi wanita paling jelek di Jiangzhou. Semakin jelek dirinya, semakin mendambakan kecantikan. Oleh karena itu, jurusan universitasnya adalah desain mode. Dia menyukai kecantikan dan suka mendesain beberapa pakaian cantik untuk menutupi kekurangan di hatinya. Selain desain fashion, dia juga belajar banyak tentang penjualan, akuntansi, keuangan, perencanaan pemasaran. Dalam 10 tahun terakhir, dia pada dasarnya telah mempelajari semua yang bisa dia pelajari. Namun, di banyak bidang, yang paling dia sukai adalah desain pakaian. Dia mengambil tangan Kingston Jiang, menunjuk ke depan dan berkata, "Kingston, ini adalah Ella Group, merek Sol dari Ella Group, ini adalah merek terkenal di dunia dan merek kelas atas, aku ingin bekerja di Ella Group. Aku ingin pergi ke Ella Group sebagai perancang busana." Dengan sedikit kegembiraan tergambar di wajah Klu Tang, dia hampir melompat dengan gembira. Dia dulunya jelek,
yang membuatnya secara tidak sadar mengejar kecantikan. Dia tahu semua tentang perusahaan dan merek pakaian ini. Kalau begitu pergi saja, aku percaya jika kamu akan diterima. Iya. Klu Tang menegakkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan paksa menenangkan dirinya. Kemudian, datanglah ke area rekrutmen Ella Group. Grup Ella adalah grup besar dan grup trans internasional. Posisi rekrutmen perusahaan lain hanyalah sebuah meja, sedangkan grup Ella adalah fasad. Di pintu, banyak orang mengantri, menunggu untuk menyerahkan resume mereka dan melakukan wawancara. Klu Tang dengan sadar pergi mengantri. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, tiba juga gilirannya. Di kursi kantor, duduk seorang pria berusia 30-an. Pria itu mengenakan jas dan dasi, tenggelam dalam dokumennya, siap berangkat kerja. Mendengar langkah kaki, dia tidak mengangkat kepalanya. Letakkan resumemu di atas meja, kembali dan tunggu pemberitahuannya. Setelah itu, dia akan memanggilmu untuk memberitahumu pergi ke perusahaan untuk wawancara. Klu Tang segera meletakkan informasi resume yang sudah disiapkan di atas meja. Pada saat ini, pria itu melihat ke atas. Ketika dia melihat Klu Tang, matanya lurus. Tunggu. Iya. Klu Tang, yang meletakkan resumenya dan hendak pergi, berhenti, memandang direktur rekrutmen Ella Group, dan bertanya, apakah ada hal lain? Harry Zhou menatap Klu Tang, melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan keserakahan memenuhi ekspresinya. Dia telah melihat sesuatu yang indah, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah seperti ini sebelumnya. Harry Zhou menunjuk ke kursi dan berkata, duduk dan kita berbincang. Iya. Klu Tang perlahan mendudukkan dirinya. Posisi apa yang kamu lamar? Seorang desainer. Memiliki pengalaman kerja yang relevan. Tidak. Harry Zhou mengerutkan kening dan berkata, cantik, ini tidak apa-apanya. Apakah kamu tahu perusahaan apa perusahaan kami ini? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan seorang perancang perusahaan kami? Dengan itu, dia mengambil resume di atas meja dan melihatnya. Lulus dari perguruan tinggi desain mode kelas 2 dalam negeri, dan belum memiliki pengalaman kerja. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa kamu tidak tahu jika semua pelamar untuk posisi ini adalah lulusan dari universitas asing terkemuka, dan banyak memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, dan telah bekerja di beberapa perusahaan terkenal bertahun-tahun, kamu tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Klu Tang segera berkata, meskipun aku tidak memiliki pengalaman kerja, pemahamanku tentang desain mode jelas tidak lebih buruk dari mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Tolong beri aku kesempatan dan biarkan aku membawa rancangan desainku ke perusahaan untuk melakukan wawancara langsung. Harry Zhou menyentuh dagunya dan menatap Klu Tang, matanya tertuju pada leher putihnya, dan secara bertahap bergerak ke bawah, melihat kemeja yang menyembul keluar, tanpa sadar dia menelan ludahnya. Setelah itu, dia berpura-pura melanjutkan membaca resumenya. Ketika dia melihat di resumenya tertulis jika dia pernah menjabat sebagai direktur eksekutif perusahaan Yongli, dia langsung tahu siapa itu. Ini Klu Tang dari keluarga Tang. Keluarga Tang yang sedang memposisikan dirinya di dunia luar. Pagi ini, keluarga Tang benar-benar membuat mereka malu. Rilan Tang membuat undangan palsu untuk menghadiri upacara suksesi Raja Xiao Yao dan diusir keluar. Kingston Jiang, menantu laki-laki yang kembali dari keluarga Tang, meminjam mobil khusus. Itu adalah sebuah prestise. Namun, ini semua telah menyebar sampai ke seluruh pelosok. Mobil ini milik orang besar, karena orang besar ini tidak ada di Jiangzhou. Kingston Jiang kebetulan mengenal pengemudi yang mengemudikan mobil ini, jadi dia meminjam mobil. Di luar tersebar berita jika pemilik mobil itu kembali dan mengetahui akan tindakannya, bukan hanya sopirnya saja yang akan tamat, Kingston Jiang juga tidak akan lepas begitu saja, dia bahkan tidak akan bisa hidup dengan tenang. Beraninya dia mengendarai mobil khusus untuk pamer, apa dia tidak takut mati? Nah, Klu Tang, kan? Iya, aku pikir kamu memenuhi persyaratan dalam perusahaanku dalam semua aspek. Jadi,
Mari luangkan waktu untuk keluar di malam hari. Mari kita bicara tentang wawancara lanjutan secara langsung, tidak perlu menunggu sampai malam, sebentar lagi kita akan pulang kerja, kita bisa mencari tempat untuk membicarakannya secara lebih detail. Baik. Dengan kegembiraan di wajahnya, Klu Tang langsung berkata, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, keluarga Tang dulu baik padaku. Kamu adalah bagian dari keluarga Tang. Aku harus membantumu. Mari kita bicara secara terpisah. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang wawancara lanjutan. Aku akan membuka pintu belakang untukmu, sehingga kamu bisa berhasil dipekerjakan. Harry Zhou mulai bermain-main dengan perkataannya. Yang paling penting sekarang adalah menipu Klu Tang dan membawanya ke hotel. Selama dia tiba di hotel, maka dia akan membuat Klu Tang diperdaya. Dan Klu Tang yakin dengan kata-kata Harry Zhou, dan benar-benar berpikir jika keluarga Tang baik kepadanya dan sangat ingin membukakan pintu belakang untuknya. Di luar ruangan tempat Ella Group membuka stand, Kingston Jiang berjongkok di lantai sambil merokok. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh, dan dia tiba-tiba menjadi waspada, melihat sekeliling dan melihat seseorang di antara kerumunan. Kingston Jiang mengerutkan kening, mengapa dia ada di Jiangzhong? Melihat Klu Tang belum keluar, berpikir sebentar, dan kemudian mengikuti sosok yang dia lihat. Bersambung.